Baik, kami hadirkan untuk Anda ya satu unit HF transceiver dari ICOM IC732. IC732 ya. HF transceiver dengan physically jumbo ya ukurannya. Jadi sangat gagah kalau dipajang di rak Anda. Dan ini layarnya seperti yang Anda lihat, besar untuk digitalnya ini. Nampak dengan jelas sekali, angka huruf masih bagus semuanya. Kemudian untuk backlightnya juga ya masih merata di setiap sisi. Berikutnya untuk ini jarometer juga masih normal, bergerak dengan bagus dan lincah, responsif. Untuk radio ini kondisi cat bodinya masih ori, cat ori. Kemudian panel depan ini semuanya masih utuh, tombol, knob, tari dial, kemudian semuanya ini tidak ada yang macet. Nanti kita tes, Anda langsung bisa saksikan fungsinya. Dan tidak lupa untuk radio ini sudah dilengkapi internal tuner ya, internal tunernya. Untuk powernya sendiri radio ini mencapai 150 watt. 150 watt. Untuk dia RX-nya dari 30 kHz sampai dengan 30 MHz. Sedangkan untuk transmit dia dari 1,6 ya, untuk transmit dari 1,6 nanti sampai di atas biasanya sampai di 30 MHz. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita coba langsung tes fungsinya dari powernya di transmitnya sampai berapa untuk powernya, berapa watt capaiannya. Di belakang sana untuk soket antena itu tersedia 2 buah, yaitu antena 1 dan 2 ya. Soket SO239 tipe PL. Baik, sekarang di 1,6 ya. 1,6 ini kita tes, misalnya di bawah 1,6 tidak mau. Nah, ini di 1,6 ya. 140 watt, 140 watt. Berikutnya kita ke sini di 1,9, dia 145 watt. Oke, di 3,5 mode FM 150 watt ya. Di 7 MHz ini di LSB, kita tes ya, LSB. Oke, LSB normal. USB juga tidak ada masalah. CW ini kita lihat menggunakan keyer ya. Kita coba pasang dulu keyernya ya. 150 watt CW. Berikutnya CW Nero 150 watt. Oke. Berikutnya di AM. Di AM berapa ya? Di AM dia di 50 watt, rentang 50 ke 70. Oke. Di FM 7 MHz ya, dia di 150 watt. Kita ke 10 MHz. Kita 10 MHz dia di 145 watt. Berikutnya di 11 di luar band amatir ya, 140 watt. 140 watt. Kita ke 14 MHz 140 watt. Oke, di 18 MHz dia di 120 watt. Oke ya, 120 watt. Di 21 MHz dia mode FM ya, 120 watt. 120 watt. 24,5 MHz, 24,5 MHz dia
di 130 watt 130 watt, kemudian di 28 MHz 115 watt 28, kita turun ya di 27,3. seperti apa powernya. 27,3 dia 120 watt 27,3 120 watt. Baik, tadi 28 sudah, sekarang di 29 mode FM ya 110 watt 110 watt. Kita lihat di atas sampai ya, di atas di 30. Di 30 MHz, fix 30 MHz 100 watt. Oke, untuk transmit normal tidak ada masalah ya. Ya, untuk radio ini sudah terbuka lebar dari 30 kHz sampai dengan 30 MHz ya. TX di 1,6 MHz sampai dengan 30 MHz. Oke, tidak ada masalah. Kita berikutnya melakukan tes untuk fungsionalitas dari menu tombol ataupun semua knob-knob ini. Kita lihat kondisinya jika ditransmit ini ya, tanpa hand mic ya, 150 watt ya, normal untuk transmitnya. Ini untuk break in ya. Kemudian ini tuner, kita tes ya, kita standby kan tunernya. Berikut kita tekan ya, sebentar saja. Kinerjanya akurat, senyap dan presisi di 14 ya. Sebentar aja ya, kita matikan tunernya. Oke, di 7 MHz. Ini preamp hidup, tidak ada masalah. Selanjutnya di sini alternator. Ini antena 1, antena 2. Nanti kita dengarkan siarannya. Ini untuk tune tadi oke. AGC ini normal hidup. Kemudian noise blanker juga, kompresor semuanya jalan normal. Ini untuk knob volume utama, sequel, tidak ada yang macet. Ini mic, ini key speed, ini RF power, kompresor level di sini yang kecil. Fungsi lock ya, oke ya, fungsi lock bisa. Ini tuning step. Tuning step ini di per 1 Hz ya, 1 Hz ya. Dia bergerak di setiap 1 Hz. Di sini kemudian di kilohertz ya, yang di sini di kilohertznya. Oke. Ya. Ini untuk VVA atau B ya. Ini A atau B-nya itu. Berikutnya ini untuk split frekuensi input. Ini keypad entry-nya, ini shortcut setiap frekuensi ya. Ini up down juga oke. Untuk up down-nya ini di megahertz-nya ya. Ya, di megahertz. Berikutnya ini untuk VRFO ke memori seperti ini. Ini memo, sudah ada beberapa frekuensi yang sudah kita input, kita masukkan tadi. Misalkan di sini ya, kita menghendaki misalkan di 10. Ini kita tekan MW ini, memory write ya. Nanti kita panggil di memo ya, tersimpan. Tidak susah ataupun ribet ya untuk melakukan input atau entry memo channelnya. Ini untuk sel, fungsi sel, mungkin dengan memori ke VFO. Ini clear, ini scan ya, scan oke. Ini untuk memori ya, channel tadi ya, down. Dia berjumlah 99 plus 101 memori ya. Ya,
101 memori. Oke, ini VFOAB. Jika diaktifkan split, nah ini misalkan ini kita fungsikan ke sini FM, ini B, ini ke A, ya seperti ini ya. Ya, misalkan di B nya kita pindah di sini 18, kemudian ke A, ya berfungsi ya. VFOA ke B nya fitur splitnya tidak ada masalah jika kita samakan seperti ini ya kondisinya ya. Ini bisa apa dipantau ada subwatch-nya di sini ya saat splitnya diaktifkan ya seperti ini ya. Nah, ini ya sekali lagi kalau diaktifkan yang ini ke B, kita rubah ke sekian, berikutnya nih A nya, ini kita split ya jalan. Baiklah, ini tidak ada masalah. Ini PPT, kita bisa pantau nanti mendengarkan kualitas siaran. Semoga propagasi mendukung. Ini read ya, ataupun ini untuk TX notch. Oke, sekarang kita coba semoga bisa menangkap siaran dengan bagus, dengan jelas ataupun jernih ya. Kita tes di 7 atau kita gunakan memorinya tadi sudah kita simpan. PPT-nya normal berfungsi. PPT untuk read ini notch-nya square kerja ya. Kita coba ke channel Baiklah, untuk RX atau receive-nya normal, tidak ada masalah, tidak ada kendala ya. Baiklah, ini ya sudah kita review, kami reviewkan untuk Anda ya. HF transceiver dari ICOM IC732. Fitur internal tunernya oke, normal, tidak ada masalah. Kemudian fasilitas split juga tidak ada kendala. Untuk semuanya yang ada di panel depan ini bisa diakses dengan baik dan normal, tidak ada macet. Komponen internal di radio ini juga dijamin tidak ada penggantian, semuanya masih ori. Jadi jangan khawatir, kondisi radio normal, tidak ada kendala, semuanya baik-baik saja. Kondisi catnya ini masih ori, panel depan masih utuh, semua ini masih Anda bisa akses dan pantau dengan baik. Baiklah ya, semoga informasi review yang kami sampaikan
bermanfaat untuk Anda. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.